Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini sedikit ingin membahas hasil bahasul masail lembaga PBNU, ya, LBM, Lembaga Bahasul Masail PBNU, tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Bagaimana hukumnya? Mari kita simak bersama hasil kesepakatan daripada bahasul masail ini. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Menurut pendapat arus utama, artinya daripada pendapat-pendapat para imam madhab, ya, Syafi'i yang dianut mayoritas muslimin, Indonesia mengharuskan membayar zakat fitrah dengan kutul balad, makanan pokok yang berupa biji-bijian dan tahan lama. Di Indonesia, ya, selera pangan utama adalah beras. Bila kita mengikuti pendapat mainstream tersebut, maka kewajiban zakat fitrah dibayar dengan beras yang merupakan bagian dari bahan makanan atau min ta'amin. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Apa isi hadisnya? An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Wa qala Abu Sa'idin wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wat-tamr. Hadis riwayat Bukhari. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitri dengan 1 sok bahan makanan. Dan Abu Sa'id menyampaikan bahwa bahan makanan kami pada saat itu adalah gandum, anggur, keju, dan kurma. Kemudian hadis yang lain, langsung saja saya bacakan artinya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi manusia yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil, dan dewasa dari segenap muslimin. Dinamika di masyarakat seringkali terjadi kesulitan teknis pembayaran zakat fitrah dengan beras. Baik karena masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup layak, ataupun karena masyarakat merasa lebih mudah membayarnya dengan uang. Masalah ini sering menjadi pertanyaan masyarakat, terutama soal keabsahan zakat fitrah tersebut, yakni dengan uang bagaimana. Oleh karena itu diperlukan rumusan pembayaran zakat fitrah dengan uang untuk menjawab perubahan kebutuhan umat. Argumentasi atas kebolehan pelaksanaan kewajiban zakat fitrah dengan uang sebesar nominal harga beras 2,7 kg atau 2,5 kg dibangun atas pertimbangan sebagai berikut. Pertama, sebagian ulama menilai tujuan dibalik kewajiban zakat sebagai hikmah saja yang tidak mengandung muatan hukum. Meski demikian, sebagian ulama lain yang membolehkan konversi zakat fitrah dari dari serialia ke bentuk uang, ya, menilai hadis Rasulullah SAW berikut ini menjelaskan tentang tujuan dibalik keberlakuannya kewajiban zakat fitrah, yakni agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup selayaknya orang mampu. Tentu saja uang akan lebih efektif untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut daripada serialia. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukupilah mereka di hari ini." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Di dalam redaksi riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, cukupilah mereka sehingga mereka tidak perlu berkeliling meminta-minta pada hari ini.
Atas dasar tujuan zakat yang tertuang pada hadis di atas, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya, andaikan seseorang dalam menunaikan zakat fitrahnya dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, maka hukumnya boleh menurut kami, karena sungguh yang menjadi pertimbangan adalah terciptanya kehidupan yang layak. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang, sebagaimana juga dapat terwujud dengan menyerahkan gandum. Nah, ini kitabnya ya, pengambilan kitabnya, Istinbat al-Ma'khudnya, kitabnya sudah disebutkan di sini juga. Pada kitab yang sama, Syekh Abu Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, yang artinya, pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang paling baik, karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada fakir. Pasalnya, uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkan. Ini kitabnya sudah dijelaskan juga. Menurut mazhab Hanafi, kadar uang yang dibayarkan harus sesuai dengan harga bahan-bahan makanan yang mansus. Disebut dalam teks hadis sebagai zakat fitrah, yaitu 1 sok kurma kering, 1 sok syair, atau 0,5 sok anggur kering, dan 0,5 sok gandum, ya. Hintoh, ya. Masyarakat Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Diperkenankan untuk melakukan intiqalul mazhab, ya, merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompat dari pendapat satu ke lain mazhab. Intiqalul madhab. Cara ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian, rumusan hukum yang dihasilkan dari konsep intiqalul madhab berujung pada kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang karena mengikuti pendapat madhab Hanafi. Sedangkan nominalnya disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg atau 2,7 kg. Takaran zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini terkait dengan intiqalul mazhab dijelaskan, yang artinya soal perpindahan dari satu ke lain mazhab meski tidak secara keseluruhan satu rangkaian ibadah. Ulama memiliki 3 pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama melarang secara mutlak, tidak boleh. Sebagian ulama lagi membolehkan secara mutlak. Sebagian ulama lain membolehkannya selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma. Apabila bertentangan dengan ijma, maka perpaduan madhab dilarang. Seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan tanpa saksi. Sungguh panduan semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Nah, ini menurut Imam Nawawi, ya. Syekh Abantani, Astimar Al-Yani'ah, Mesir. Nah, ini kitabnya sudah disebutkan. Seorang ulama dari mazhab Maliki bernama Syekh Ibnu Qasim memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Di dalam mazhab Maliki, timbangan soknya memiliki bobot yang sama dengan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, masyarakat boleh membayar zakat fitrah dengan uang seharga beras 2, kg atau 2,7 kg. Nah, ini yang termaktub di dalam kitab, yang artinya di dalam kitab Al-Mudawanah, Imam Malik berkata, tidaklah cukup bagi seorang yang membayar zakat fitrahnya dengan bentuk uang. Syekh Isa meriwayatkan dari Imam Ibnu Qasim yang berkata, jika seseorang membayar zakat fitrah dengan uang, maka hal itu sudah dianggap cukup atau sah. Dalam hal ini, pengikut mazhab Imam Syafi'i diperkenankan untuk mengikuti pendapat ulama dari mazhab Maliki yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai beras 2, kg atau 2,7 kg. Hal ini sesuai dengan keterangan berikut, yang artinya
Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak diperbolehkan membayar zakat dengan barang lain atas nama harga barter atau dari benda yang ditentukan dalam teknik pembayaran zakat. Artinya uang lah, katakan langsung uang, nggak boleh menurut Imam Syafi'i. Siapa saja yang ingin menunaikan zakat dengan cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ini diperselisihkan untuk bertaklid kepada ulama. Bertaklid ini meniru kepada ulama dari mazhab lain yang memperbolehkannya sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar dan imam lainnya tentang kebolehan bertaklid dalam persoalan tersebut. Ini kitabnya sudah disebutkan. Lalu bagaimana menurut LBM PBNU ini? Berdasarkan dua argumentasi tersebut, Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, LBM PBNU mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut. 1. Yang terbaik dalam menunaikan zakat fitrah adalah pembayaran dengan beras. Adapun satu sok versi Imam Nawawi adalah berbobot seberat 2,7 kg atau 3,5 liter. Sedangkan ulama lain mengatakan satu sok sebesar 2,5 kg. Ini yang terbaik. Yang kedua, masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai dengan harga 2,7 kg atau 3,5 liter atau 2, kilogram sesuai kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, segenap panitia zakat yang ada di masyarakat, baik di musola maupun di masjid, dianjurkan untuk berkoordinasi dengan lazisnu terdekat. Demikian hasil Bahsul Masail tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang ini. Disampaikan untuk menjadi pegangan warga NU khususnya dan umat se-Indonesia umumnya. Namun kembali kepada pasal 1 di sini, yang terbaik itu adalah menunaikan zakat fitrah pembayaran dengan beras. Ini di kampung masih banyak digunakan, tapi di perkotaan itu sudah sangat jarang ya. Jadi lebih kepada uang, diuangkan atau menyuruh seseorang membelikan beras nanti lalu diberikan. Demikian hasil Bahsul Masail PBNU, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.